Halo semua, selamat datang kembali di channel Cuan Kripto. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto tanpa adanya bias atau dorongan dari pihak tertentu. Jadi teman-teman pastikan untuk klik like dan subscribe. Cepat kok, cuma 3 detik supaya teman-teman gak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading atau investingnya berjalan lancar. Bersama saya Niko, dan kali ini kita akan ngebahas Bitcoin dari segi post release data NFP tadi malam sekaligus unemployment rate. Dan di bulan Desember kemarin ada penambahan 200.000 tenaga kerja baru dan angka pengangguran di Amerika Serikat turun. Hal seperti ini sebenarnya bukan yang diinginkan oleh The Fed untuk menurunkan inflasi. Yang The Fed inginkan adalah unemployment rate ini naik. Karena jika unemployment rate naik, dari segi masyarakat maupun investor melihat keadaan ekonomi itu sedang tidak baik-baik saja, lalu mengurungkan niat mereka untuk spending berlebih. Seperti yang kita tahu, spending terus-menerus itu bisa membuat inflasi makin tinggi. Tapi karena rilis datanya cukup bagus, unemployment rate turun, ini bisa diartikan ekonomi itu sedang berjalan. Uniknya di sini adalah saat ekonominya terlihat baik-baik saja, tapi dolar indeksnya malah drop. Seharusnya kan ada banyak permintaan terhadap dolar ya, karena terlihat ekonomi Amerika Serikat tuh baik-baik aja. Tapi yang terjadi di sini malah sebaliknya. Memang market itu kadang nggak waras, jadi yang harus waras itu kita sebagai investor ya. Tapi dari sisi lain, jika dilihat kalau ekonomi sedang baik-baik saja, artinya investor itu lebih mengedepankan uangnya berputar. Angka pengangguran turun, GDP mulai perlahan naik, lapangan pekerjaan juga tersedia. Jadi mereka menginvestasikan uangnya ke pasar modal yang mengakibatkan stock market ikut naik sekaligus Bitcoinnya. Sebelum rilis data NFP kemarin saya ada update video juga gambaran tentang technical analysis Bitcoin. Ini video cukup bagus buat teman-teman di sini yang belum tonton. Saya rekomendasikan untuk nonton ya. Di video ini saya menjelaskan Bitcoin itu akan berada ke fase korektif dalam short term. Kurang lebih gambarannya seperti ini, dan sekarang itu terjadi sejalan dengan analisis dari video kemarin. Kita putar sebentar videonya ya. Probability Bitcoin masih bisa ngetes lagi ke 17.000 atau ke level mendekati area tersebut, lalu drop lagi ke 16.700-an. Tergantung strateginya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Dan Bitcoin sejalan sama analisis video kemarin. Sebelumnya saya share juga ke teman-teman di grup member Cuan Kripto, Bitcoin itu seenggaknya ngetes dulu ke 16.700-an sebelum breakout. Kita juga ada posisi yang berjalan dari average entry 16.600-an. Buat yang mau join member, nanti di akhir video jelaskan ya, saya juga sharing entry saya di sana. Kita kembali ke analisis Bitcoin. Pada saat ini Bitcoin sudah breakout lagi dari 16.900. Levelnya itu dari 16.860 sampai 16.900. Kecil memang areanya, tapi di sini terdapat area resistance yang cukup penting. Akhirnya sekarang di breakout, dan breakoutnya ini merupakan tanda awal Bitcoin akan recovery untuk naik lagi. Tapi ingat loh ya, dalam naik atau turunnya suatu instrumen investasi itu pasti juga bergerak dalam struktur ya, nggak langsung satu garis besar naik ke atas seperti itu. Di sini Bitcoin udah clear breakout dengan volume transaksi juga lumayan kuat. Bisa dikatakan ini valid breakoutnya. Yang jadi masalah saat setelah terjadi breakout, ini Bitcoin masih baru awal banget membuat struktur higher high. Di sini kan kita belum ngelihat struktur higher low-nya. Jadi dalam short term kita masih berekspektasi untuk terjadi koreksi dulu. Jika di sini Bitcoin telah menyelesaikan 5 wave dari wave 1, dan ini merupakan wave 2-nya, berarti sekarang kita lagi pembentukan wave 1 dari wave 3 yang lebih besar. Dalam bigger time frame kita juga ngelihat juga berada di Elliott Wave ya, karena Elliott Wave itu sifatnya fraktal. Semakin besar kita ngelihatnya, kita juga akan ngelihat wave yang lebih besar. Begitupun sebaliknya. Tapi bagi yang trading kan kita ngelihat dari short termnya dulu tuh. Untuk short term memang sekarang sangat besar sekali probability-nya untuk terkoreksi sebagai pencarian higher low. Di sini kita udah mulai ngelihat terbentuk bearish divergence. Kalau dalam 2 atau 3 hari ke depan ada drop, ya itu hal wajar. Asalkan koreksinya itu nggak membuat closing di bawah 16.650, kita bisa ngelihat jelas banget Bitcoin masih uptrend. Mungkin kedepannya kita ngelihat Bitcoin terbentuk dalam channel ya, atau membuat 5 wave dalam triangle. Pada saat ini yang perlu kita perhatikan adalah resistensinya Bitcoin di 17.000 dan 17.100 dengan support di 16.700-an. Faktor yang bisa menggerakkan market dengan cukup masif adalah
rilis data minggu depan. Karena di minggu depan itu akan ada rilis data inflasi. Ini bisa cukup untuk menggerakkan market dengan impulsif. Tergantung strategi teman-teman seperti apa di market, apapun kondisinya kita masih bisa tetap untung kok. Breakoutnya Bitcoin dari 16.900 merupakan pintu awal untuk recovery-nya Bitcoin ke area yang lebih tinggi. Yang jadi target di sini adalah 17.500. Ini Bitcoin bergeraknya perlahan tapi pasti ya, sedikit demi sedikit resistennya itu mulai di breakout. Asalkan masih di atas 16.700, probability untuk mencapai ke 17.500 ini masih sangat besar. Untuk strategi masuk marketnya, saya hanya sharing untuk teman-teman member di grup ya. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin. Sekaligus jika saya ngeliat momentum dan saya mau masuk market, itu juga akan saya sharing ke teman-teman. Itu grup berbayar tapi murah banget. Nggak sebanding sama aset teman-teman maupun edukasi yang didapat. Lebih murah teman-teman join grup daripada teman-teman beli air mineral botolan per harinya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Bagi teman-teman di sini yang berminat gabung ke grup, teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. 3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.